Hai guys, balik lagi bersama gua Anom, admin masa yang akan selalu mendongengkan alur cerita anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan anime Sakamoto Days. Kali ini animenya sudah memasuki episode ke-10. Nah, buat kalian yang belum nonton episode-episode sebelumnya, kalian bisa cek video-video saya yang membahas anime Sakamoto Days. Nah, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja mulai alur ceritanya. Nah, buat kalian, cari posisi paling nyaman karena saya akan memulai alur ceritanya. Di toko Sakamoto, di sini terlihat Shin sangat kesakitan. Tubuhnya terasa berat dan nyeri. Tubuhnya merasa sakit karena waktu itu dia menyelamatkan Shiotang. Dia melawan para penjahat di sana. Kalau kalian ingat episode sebelumnya. Nah, di sini Sakamoto berkata, "Sudah saatnya kita pergi ke sana." 今殺し屋に来られたらちょっとやばいよな。体おめえ。あそこに行くしかない。 Ke sana yang dimaksud ternyata sebuah pemandian, yang dimana mereka semua pergi ke tempat pemandian umum. Nah, di sini Shin merasa heran dan menganggap kalau ini adalah misi tingkat tinggi yang diberikan oleh Sakamoto. Sebenarnya tubuhnya Shin di sini sudah melemah karena efek waktu itu menyelamatkan Shiotang. いわばこれは最重要ミッション。常にベストな状態でいるために Ketika mereka memasuki pemandian, di sini Shin berkata kalau dia ini pertama kalinya ke sini. Nah, Aoi berkata kalau bak mandi di sini sangatlah besar. Itu ngebuat Shin nggak sabar ingin mandi di sini, cuy. Dan ternyata Aoi lupa bawa handuk. Nah, di sini Sakamoto memesan handuk kepada penjaga pemandian. Tapi penjaga pemandian ini merasa aneh dan dia merasa pernah melihat Sakamoto. Dia pun berpaling dan berpikir. Dan dia melihat brosur pembunuh bayaran legendaris yang menjadi buronan. Ternyata dia melihat Sakamoto di brosur itu. Walaupun Sakamoto terlihat gendut, tapi dia bisa menyamai kemiripan dari brosur itu. Nah, ternyata penjaga toko ini adalah seorang pembunuh bayaran juga, yang bernama Yutaro. Dia pun gak nyangka bakalan ketemu sama pembunuh bayaran legendaris, apalagi buronannya sangat mahal harganya. Dia berniat ingin membunuh Sakamoto, cuy. 少々お待ちを。もしかしてこいつは俺みてえな殺し屋の端伝説の殺し屋坂本太郎そりゃ一旗あげるチャンスじゃごゆっくり。 Shin dan Sakamoto pun ke pemandian pria. Ternyata di sini Shin sangat senang bisa mandi bareng sama Sakamoto. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka lagi diawasin sama Yutaro dari belakang. Dan Yutaro ini hendak membunuh Sakamoto karena burunannya harganya tinggi. Shin dan Sakamoto pun membersihkan diri mereka. Lalu mereka berendam di bak mandi pemandian air panas. Awalnya nggak ada yang aneh, malahan mereka rileks berendam di sana. Namun, Yutaro membawa remote control, yang dimana ternyata pemandian ini telah dimodifikasi oleh Yutaro sendiri. Nah, banyak jebakan yang ada di pemandian ini. Bener aja ketika Shin melihat tombol di pemandian itu, dia pun memencetnya, dan hal nggak terduga pun terjadi. これをすと強力になるみたいですよ。この風呂には様々なギミックが仕掛けてあるのさまとめて死ねこれがジェットバス。 Awalnya, Yutaro mengira kalau Sakamoto itu bakalan langsung mati, karena jebakan ini memiliki kekuatan yang sampai bisa menghancurkan truk 3 ton. Tapi hal nggak terduga terjadi, Sakamoto masih biasa-biasa saja. なんだとさすが坂本さん。気持ちいい Setelah itu, di sini, Sakamoto dan Shin ingin pergi ke ruangan hangat. Yutaro yang mendengar hal itu dia pun sangat senang karena memiliki kesempatan kedua untuk membunuh Sakamoto. Dan benar aja, hal nggak terduga pun terjadi ketika Shin ingin menghangatkan ruangan itu dan ingin menyalakan api yang ada di sana. くらえ これがなんつう熱量。そうっすね。 Yutaro yang melihat Sakamoto baik-baik aja dia pun sangat kesal kenapa Sakamoto masih bisa hidup. Yang karena Sakamoto itu memiliki lemak yang sangat tebal, dia pun nggak bisa mati dengan api yang sebesar itu. Di sini Shin juga sangat hebat, dia bisa bertahan seperti Sakamoto. 楽勝っすよね坂本さん。
Nah, setelah itu Sakamoto dan Shin pun keluar. Kebetulan sekali di sana ada bak pemandian air dingin yang mumpung mereka sedang kepanasan, mereka pun berendam di sana. Tapi di sini Yutaro pun nggak mau menghilangkan kesempatan itu dan hal nggak terduga pun terjadi lagi. 寒さでどうだ。 Nggak sampai di sana, Shin dan Sakamoto yang ingin membasuh diri, tiba-tiba Yutaro pun menaikkan volume air yang menyebabkan air sangat deras menimpa mereka. Walaupun Yutaro ini melakukan segala cara, tapi Sakamoto masih baik-baik aja. Di sini Yutaro pun sangat kesal kenapa dia nggak bisa menyentuh Sakamoto sama sekali. 整う。 Nah, selesai mandi, ternyata yang lainnya sudah menunggu di luar sedangkan Shin dan Sakamoto baru selesai mandi. Yang terlihat, Shin sudah tepar nggak berdaya. パパ、アイス買って。大人になったらな。あれ、シン死んでる。バイバイ。 Yutaro yang menyadari kalau Sakamoto itu sangat sulit dibunuh, dia pun tidak bisa membayangkan bagaimana Sakamoto diambang kematiannya. Nah, Hana ini tiba-tiba menyuruh Sakamoto untuk bermain bola pingpong. Sedangkan Yutaro udah pasrah, dia nggak ada niatan lagi membunuh Sakamoto. やるな、ルー。 Lalu Yutaro berkata, orang biasa sepertiku sangat mustahil mengalahkan Sakamoto ya. Lalu kita diperlihatkan masa lalunya Yutaro ketika dia masih menjadi pecundang. Yang ternyata ayahnya Yutaro memberikan warisan kepada Yutaro berupa pemandian ayahnya. Tapi Yutaro menolak dan dia pun pergi dari rumah untuk menjadi pembunuh bayaran. Lalu di masa sekarang muncul dua orang pria yang menyapa Yutaro. Entah siapa mereka berdua masih belum dikasih tahu. Nah, Yutaro ini pun diejek. Dia berkata bilangnya mau jadi orang besar dengan meninggalkan kota. Tapi ujung-ujungnya Yutaro hanya bekerja di pemandian keluarganya. Yutaro yang nggak terima berkata ini bukan urusan kalian. Yang ngebuat pria botak itu langsung memukul Yutaro. Sakamoto yang melihat itu nggak tinggal diam. Dia pun lalu meluncurkan bola pingpong yang ia mainkan mengenai pria itu. Dan juga melempar katik es krim yang ia makan dan inilah yang terjadi. Yutaro pun nggak menyangka kalau Sakamoto bakal membantunya. Dia pun berterima kasih kepada Sakamoto yang telah membantunya ketika ditindas oleh kedua pria itu. Dan di sini Yutaro berkata, kalau aku mencoba membunuhmu. Tapi Sakamoto menyela perkataan itu dan berkata kalau pemandian ini sangat inovatif dan sangat bagus. Mendengar hal itu, Yutaro pun sangat senang karena sudah lama nggak pernah dipuji. Nah, Sakamoto yang udah pergi dari sana, di sini Yutaro pun sangat respect kepada Sakamoto. Dia pun berhenti menjadi pembunuh bayaran dan akan mewariskan pemandian ayahnya. 今さら虫が良すぎる。 Setelah semua itu, keluarga Sakamoto pun kembali ke tokonya. Nah, di sini Shin malah makin jadi tubuhnya makin berat dan sakit karena efek pemandian tadi. Nah, mumpung lagi jam istirahat, di sini Sakamoto, Shin dan Xiaotang pun pergi ke tempat makan dan makan-makan bersama. Tapi tiba-tiba hal nggak terduga terjadi yang mana mereka dihampiri oleh pria misterius. Sekelompok pria misterius itu pun lalu menyerang mereka. Dan terjadilah perlawanan antara mereka semua. 金死。 Yang ternyata Xiaotang mengenal pria itu. Pria itu bernama Wutang. Di sini, Xiaotang nggak menyangka kalau Wutang itu masih hidup. Yang ternyata Wutang itu adalah anggota dari klan Lu sama seperti Xiaotang. Wutang berkata, semenjak kematian keluarga Lu, di sini tidak ada pemimpin. Nah, di sini Wutang pun ingin mengajak Xiaotang untuk menjadi pemimpin berikutnya dari klan Lu. Wutang juga berkata, Anda tak sepatutnya berurusan dengan pembunuh bayaran barbar dan rendahan ini. Xiaotang menolak karena dia nggak mau lagi bergabung ke dunia mafia. Nah, di sini Xiaotang menjelaskan siapa itu Wutang. Ternyata Wutang itu adalah pria mesum yang sangat menyukai Xiaotang.
Bener aja ketika melihat wajah Xiaotang. Di sini Wutang pun langsung mimisan dan mengenai Xiaotang yang membuat Xiaotang langsung nangis. かわいい 泣くな、じっとしろ。 Di sini Xiaotang menegaskan kalau dia tidak ingin kembali dan kini Xiaotang hanya cuma karyawan biasa di toko Sakamoto. Mendengar hal itu, Wutang pun menyadari kalau Sakamoto itu hanyalah penghalang. Dia pun ingin menantang Sakamoto, tapi dia tidak akan melawan dengan tangan kosong. Yang dimana di sini Shin dan Sakamoto pun siap-siap ingin bertarung, cuman dia nggak mau bertarung dengan fisik. Wutang juga berkata, akan kuberi kau info terkait orang yang menaruh hadiah burunanmu jika kau menang melawanku, tapi tidak dengan pertarungan fisik. Tapi di sini Sakamoto menolak dan tidak akan memberikan Xiaotang kepada pria itu. Tapi di sini Xiaotang berkata, akan kuterima tawaranmu. Kenapa dia berkata seperti itu? Jadi kalau itu demi Sakamoto, aku siap membuka casingku, ucap Xiaotang. Nah, mendengar kesepakatan itu, Wutang pun menyuruh mereka untuk mengikuti dirinya. なら私も店長のために一肌脱ぐよ。乗ったよ、その話。ならばついてこい Setelah semua itu, mereka pun diajak ke suatu tempat dan melewati jalan yang sangat gelap. Yang mana sampai di sana, mereka semua disuruh untuk mengganti pakaiannya agar tidak mencolok. Dan mereka semua pun mengenakan pakaian formal, cuy. ぴったり Nah, ketika mereka semua sampai di tempat tujuan, betapa kagetnya saya ternyata mereka semua dibawa ke tempat orang-orang yang menghabiskan uangnya demi sebuah permainan. Yang tidak lain adalah sebuah ska. Aduh, nanti takutnya ke band kalau gue ngomong kayak gituan anjir. Intinya ke tempat perjadulan. Nah, di sini Wutang pun ingin menantang Sakamoto di sini. Bukan secara bertarung fisik, tapi dia ingin bertarung siapa yang lebih cepat mendapatkan uang yang banyak. Yang mana Sakamoto langsung diberikan modal senilai 3,3 miliar rupiah. Dan persyaratannya mudah sekali, siapapun tim yang menghasilkan lebih banyak uang, dialah pemenangnya. Jika Sakamoto menang, maka Sakamoto akan diberi info siapa yang menyebabkan Sakamoto menjadi borunan. Tapi jika Sakamoto kalah, maka Xiaotang akan harus kembali ke klan Lu. Nah, di sini Sakamoto berkata, tenang saja Xiaotang. Karena kita memiliki Shin yang bisa membaca pikiran seseorang, dan itu akan memudahkan permainan. Tapi ternyata Shin nggak tahu cara bermain dan nggak tahu aturan permainan ini, karena dia belum berpengalaman bermain jadul. Itu ngebuat Xiaotang sangat kebingungan, karena lawannya adalah Wutang. Dia sangat unggul dalam permainan ini dan telah berpengalaman bermain jadul. Nah, bener aja. Baru aja mulai permainan, di sini Wutang berhasil menang senilai 9,9 rupiah. Sedangkan Sakamoto dan Shin pun bersiap-siap untuk bermain. ってことは9000万かよ。お嬢は必ず奪い返すすげえあのお下げ男いきなりオールイン私の全てをかけてなもう3倍に。